Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran biologi dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan ketua kelas Mas Rama untuk persiapkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rama untuk sudah bersedia untuk menyiapkan untuk berdoa. Oke, di sini ada yang belum hadir? Hadir semua, Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi perubahan lingkungan, kita mengingat-ingat ya untuk pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita belajar apa, anak-anak? Ekosistem, Pak. Oh, ekosistem. Nah, di ekosistem kita sudah belajar ya bahwa di ekosistem itu ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan belajar kaitannya bagaimana kita menjaga bahwasannya di setiap lingkungan itu pasti ada perubahan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bapak tanya, di rumahnya ada yang dekat sawah? Ada. Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali ya rumahnya yang dekat dengan sawah. Banyak sekali ya di sawah musim hujan, musim kemarau. Ada perubahan nggak di lingkungan di rumah kalian? Ada ya? Tanamannya itu menyesuaikan dengan musim. Oh, jenis tanamannya. Oke, sekarang kita tunjukkan sebuah video ya. Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan materi kali ini. Cocok tanam. Hal ini juga berlaku bagi nelayan dalam memprediksi cuaca dan hasil tangkapan laut yang akan didapat. Nenek moyang kita turun-temurun mengenal ilmu Pranoto Mongso. Apa itu Pranoto Mongso? Mengutip Wikipedia, Pranata Mangsa atau dalam pelafalan bahasa Jawa menjadi Pranoto. Setelah tadi kita melihat video tentang Pranoto Mongso bagi masyarakat Jawa, sekarang Bapak ada pertanyaan. Menurut kalian, apakah keuntungan penerapan Pranoto Mongso untuk diterapkan dalam sistem pertanian di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Oke, Pak Satya. Oke, jadi setahu saya itu Pranoto Mongso itu kan sistem penanggalan khususnya yang ada di Jawa itu tuh jadi dibagi menjadi beberapa musim. Jadi setiap musimnya itu nanti petani akan menanam dengan berbagai jenis tanaman berbeda. Jadi ada yang musim siji, musim karo kayak gitu, musim ketiga kayak gitu. Nanti ada yang menanam palawija di musim ini, lalu ada yang menanam padi, ada yang menanam pohon randu seperti itu. Nah, menurut saya manfaatnya itu bagus untuk kesuburan tanahnya sendiri dan juga memberikan kayak rehat gitu ke tanahnya, karena kalau misalnya ditanam padi terus kan bakalan suntuk kayak gitu tanahnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Semuanya sepakat? Sepakat. Betul pendapat Pak Satya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini Bapak menayangkan ada 3 gambar yang sering kita amati di sekitar kita. Yang pertama, ini ada seorang petani pakai pupuk urea. Dan pupuknya ini kita lihat ya, berupa pupuk putih. Pupuk putih itu adalah menandakan pupuk yang digunakan adalah pupuk kimia sintetis. Terus yang kedua, ini ada gambarnya DDT. DDT tahu apa itu? Tidak, Pak. Oh, tidak tahu. DDT itu adalah insektisida atau pestisida, masuk di situ. Disemprotkan biar tidak ada
apa? Ulat. Nah, hama-hama yang mengganggu sistem pertanian. Oke, terakhir ini ada gambarnya orang apa ini? Cuci baju. Jadi baju di sungai. Pasti di tempat kalian ada yang menerapkan hal-hal yang seperti ini. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak lagi bertanya, bagaimana aktivitas petani di sekitar lingkungan kalian? Adakah yang masih menggunakan Pranata Mongso dalam menentukan waktu tani? Ada yang mau jawab? Silakan, Anggun. Baik Pak, sebelumnya memang kebetulan kan bapak saya ini petani ya Pak ya. Jadi nanam kayak padi itu loh Pak, tapi berganti Pak, nggak hanya padi aja, ditanamin jagung juga gitu. Pak itu termasuk Pranata Mongso juga ya Pak? Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Setia. Apakah dari teman-teman, apakah termasuk Pranata Mongso nggak itu? Termasuk. Oke. Bisa terjawab ya? Ya Pak. Oke. Sekarang Bapak menanyakan lagi, adakah masyarakat di sekitar kalian yang memiliki budaya mencuci baju di sungai? Ada, pasti ada. Oke. Tadi setelah Bapak menayangkan ada video sama gambar, mungkin ada pertanyaan yang mengganjal di hati kalian. Bapak beri waktu, pertanyaannya mungkin ditulis di kertas. Saya beri waktu 5 detik saja, tulis di kertas. Oke, selesai. Silakan, siapa yang mau mengungkapkan pertanyaan yang perlu kita jawab bersama? Oke, silakan. Pergantian ya. Dibacakan atau Ditulis di papan tulis. Langsung berdua atau Satu-satu aja. Baik Pak. Gantian. Oke, silakan. Oke, beri aplaus kepada temannya yang sudah menuliskan. Sekarang Bapak bacakan, ada 2 pertanyaan dari temannya yang tadi sudah maju. Yang pertama adalah apa penyebab pencemaran air dan tanah? Yang kedua, bagaimana masyarakat dapat menangani pencemaran air dan tanah? Oke, setelah 2 pertanyaan ini, Bapak sudah merangkum. Saya tulis di slide-nya Bapak. Nah, ini. Nah, dari pertanyaan dari 2 temannya tadi, Bapak rangkum jadi 1. Apa saja penyebab pencemaran air dan tanah serta cara masyarakat lokal menanganinya? Nah, pertanyaan ini mari kita cari jawabannya bersama-sama dengan membentuk suatu kelompok. Dan Bapak nanti tunjukkan kelompoknya siapa saja dan mengerjakan LKM yang telah Bapak bagikan di dalam smartphone kalian atau di laptop kalian. Nah, ini pembagian kelompok yang sudah Bapak bagi. Silakan semuanya berkelompok. Untuk kelompok 3 berada di sisi sini, kelompok 2 ada di depan, dan kelompok 1 ada di sisi kanan Bapak. Silakan bisa mulai. kelompok 2 di sini? Iya. Oke, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Bapak sudah membagikan di dalam grup untuk membuka link LKPD dalam bentuk worksheet. Silakan dibuka, laptopnya juga dibuka, semuanya laptopnya digunakan untuk mencari literatur. Kenapa? Ini udah habis apa ya kalau gabung sama temennya? Gak apa-apa.
Kasih Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, silakan untuk bekerja secara berkelompok. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Silakan siapa yang bersedia memperlihatkan hasil dari kerja kelompoknya. Kalau kita kayaknya sudah siap, Pak. Oke, silakan Mbak Sinta untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Maju lagi nih. Nah, kelompok 2 sudah bersiap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Teman-teman yang lain, ya kelompok yang lain segera untuk mencatat hal-hal yang penting atau yang berbeda dari hasil diskusi kalian, dan juga nanti saya tunjuk bersiap-siap untuk menanggapi. Oke, itu ada pertanyaan di sini? Belum ada. Silakan untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Karena pengerjaan di lab worksheet, jadi kami mempresentasikan melalui smartphone kami. Yang pertama tentang jenis perubahan, ada pencemaran air sungai menjadi berbusa. Penyebabnya karena limbah deterjen oleh kebiasaan masyarakat yang mencuci di sungai. Kemudian dampaknya penurunan kualitas air, ekosistem di air akan mati dan gangguan sumber mata pencaharian. Dan untuk solusi budaya lokalnya, di daerah saya terdapat kebiasaan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sungai, biasanya dilakukan dengan ritual adat untuk menjaga alam. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya tunjuk kelompok 3 untuk menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Seperti jawaban Mbak Sinta tadi, di tempat saya menemukan di mana ada awik-awik. Ini merupakan aturan adat yang dibuat oleh masyarakat Lombok untuk mengatur pengelolaan lingkungan seperti perlindungan hutan, sumber air, dan wilayah pesisir. Nah, tujuan dari adanya awik-awik ini untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Nah, contohnya itu misalnya ada ketentuan tentang pembatasan penebangan pohon serta yang sembarangan untuk mencegah kerusakan hutan, atau aturan mengenai hak akses dan penggunaan sumber air yang ada agar tidak terjadi kekeringan atau konflik antar warga. Mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami, Pak. Semuanya sepakat ya? Sepakat. Ya, oke, beri aplaus kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, Bapak punya sebuah game untuk mengetahui
apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran kali ini. Silakan bisa di-scan barcode. Gimana akhirnya? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Siapa yang dapat waktu tercepat? Beli aplaus ke pada kelompok 3. Oke, sebelum Bapak akhiri dari pembelajaran kali ini, saya minta kesediaannya untuk memberi kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Silakan. Saya Pak. Silakan Mbak Reta. Jadi pembelajaran kita hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa tindakan kita yang menyebabkan pencemaran air dan tanah. Misalnya tadi penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan mencuci baju di sungai. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan Pranata Mongso, ada lagi dengan membatasi, melarang masyarakat untuk mencuci baju di sungai, dan pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Oke, beri aplaus kepada Mbak Reta. Untuk yang terakhir, saya minta ada yang bersedia memberikan refleksi dari pembelajaran kali ini. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan Mbak Ida. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Jadi yang dapat saya refleksikan selama pembelajaran ini, di mana pembelajaran ini tuh sangat menyenangkan ya Pak ya, di mana partisipasi teman-teman itu sudah aktif dalam mengerjakan tugas dan bermain game. Ditambah tadi kan ada permainan game ya Pak. Itu jadi melatih pemahaman kami mengenai materi yang diajarkan dan menambah semangat dalam pembelajaran. Oke, beri aplaus kepada Mbak Ida. Nah, untuk sebelum Bapak akhiri, Bapak memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pelestarian lingkungan. Setelah kita tahu hari ini tentang pencemaran lingkungan, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai usaha-usaha pelestarian lingkungan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.